adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi di hari Minggu ya. Kita mau sama-sama ibadah bareng-bareng. Nah, sebelum kita mulai, kakak ajak kalian untuk sama-sama berdoa dulu yuk. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang sangat menyenangkan ya Tuhan. Saat ini kami mau sama-sama beribadah Tuhan. Kiranya Engkau dapat memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari Minggu ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Kakak mau ngajak kalian untuk sama-sama yuk bangkit berdiri biar lebih semangat untuk memuji Tuhannya. Yuk diri. Oke, kita mau sama-sama nyanyikan sebuah lagu yuk. Tangannya yuk. Sekali adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Kita mau kasih yang terbaik, selalu yang terbaik untuk Tuhan. Yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Panggil nama saya.
kalian mau saut-sautan lagu ini ya. Waktu kakak bilang, jawab ya Tuhan. Nah, kalian nanti bakal menjawab ya. Ya Tuhan, oke? Yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab. Jawab apa? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kakak persilakan kalian untuk duduk kembali ya adik-adik. Kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya. Siapkan telinga kita, siapkan pikiran kita juga. Kita mau sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat sebuah lagu dulu ya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
mengajak kalian untuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah memberikan kami kesempatan ya Tuhan, untuk dapat memuji dan menyembah Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakai telinga, pikiran, hati kami juga ya Tuhan, untuk mau taat dan patuh terhadap Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berikan hikmat ya Tuhan, Kau berikan sukacita selalu untuk mendapat menyampaikan firman daripada-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang adik-adik waktunya mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik sudah siap tentunya ya mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tetapi sebelum kakak meneruskan firman Tuhannya, kakak mau bertanya sama adik-adik. Kira-kira siapa yang tahu kalau orang jahat itu pasti diapain? Dibebaskan atau dihukum? Iya, pasti mereka akan mendapatkan hukuman adik-adik ya. Mendapatkan hukuman yang setimpal ya. Nah, tapi apa sih hubungannya sama cerita kakak hari ini? Nah, hubungannya ada nih ya. Hubungannya cerita kakak hari ini adalah seorang yang tidak berdosa, tetapi dia menerima hukuman. Hukumannya sekaligus hukuman mati adik-adik. Ya, nah kira-kira siapa ya? Nah, adik-adik penasaran? Ya. Nah, tapi mau bertanya lagi ya, biar adik-adik lebih mengerti lagi ya tentang firman Tuhan kita pagi hari ini ya. Nah, adik-adik, pada waktu itu Jumat Agung yang kita peringati setiap hari itu adalah sangat penting adik-adik bagi kita. Ya, karena dengan demikian kita selalu diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus adik-adik ya. Pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat besar. Ya, pengorbanan Tuhan Yesus dengan mengorbankan dirinya, mengorbankan untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik, yang kita harusnya berdosa, yang harusnya masuk neraka, tetapi Tuhan Yesus berkorban menebus dosa kita dibersihkan adik-adik. Ya. Nah, dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita menerima atau kita mendapatkan hukuman. Tuhan Yesus dia rela adik-adik menyerahkan dirinya untuk menggantikan kita. Dia mau berkorban bagi kita adik-adik ya. Nah, adik-adik, pada malam kakak mau bertanya dulu nih sama adik-adik. Ya, sebelum menyaksikan video ini. Nanti dalam video ini ada jawabannya adik-adik. Ya, nah sekarang kakak mau bertanya dulu nih. Pada malam Jumat Agung ada nama yang sering ditulis di kisah ini dan mereka sudah mati. Nah, ada yang tahu? Ya, simpan dulu jawab. Kalau adik-adik sudah tahu, simpan dulu jawabannya. Nanti akan diberitakan atau diminta jawabannya dalam apa adik-adik? Dalam password ya. Ingat ya, adik-adik harus simak video kali ini ya, supaya adik-adik mengerti betapa penderitaan seseorang ini dalam kisah ini yang begitu besar adik-adik. Ya, dia dihukum mati bukan karena kesalahannya adik-adik. Ya, bukan karena dia telah melakukan kejahatan. Ya, tetapi nah, ya, yuk kita saksikan sama-sama. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja.
Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." "Yesus tak bersalah," kata Pilatus. "Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya." Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus di salib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Ngapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu.
Nah, adik-adik tadi telah menyaksikan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat besar adik-adik. Ya, Tuhan Yesus berkorban untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk mama, untuk papa, untuk kakak, bahkan untuk semua orang. Ya, Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya. Nah, kalau boleh kakak mau menceritakan kilasnya sebentar ya adik-adik ya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap adik-adik, ada seseorang yang begitu gelisah pada waktu itu. Nggak bisa diem adik-adik, nggak bisa tenang. Pokoknya dia ingin menunggu kabar dari orang banyak. Menunggu kabar tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Ya. Nah, dia sudah merasakan berdosa adik-adik, karena dia sudah menjual Tuhan Yesus kepada orang-orang ya dengan 30 uang perak ya, harga yang sangat besar adik-adik ya. Nah, setelah orang ini berpikir, aduh, saya menyesal sekali telah menjual Tuhan Yesus, saya sangat berdosa. Nah, akhirnya dia karena merasa berdosa, dia mau mengembalikan uang yang sudah dia dapatkan ini. Tetapi tidak ada yang mau menerima adik-adik. Semuanya, itu kan urusanmu, ambil saja untukmu, kata gitu adik-adik. Ya, nah akhirnya karena si orang ini dia bingung mau kemanakan uangnya, akhirnya dia lemparkan adik-adik dan dia menjatuhkan diri, dia mati adik-adik ya. Nah, setelah orang-orang mendapatkan uang dari orang ini, adik-adik tahu siapa orang ini? Orang ini adalah Yudas Iskariot ya. Nah, Yudas ini murid Tuhan Yesus yang berkhianat sama Tuhan Yesus ya, yang telah menjual Tuhan Yesus ya. Nah, setelah kematian Yudas ini, uangnya nggak ada yang mau karena mereka berpikir uang ini adalah uang panas. Karena uang ini adalah hasil penjualan nyawa adik-adik. Ya, nah akhirnya karena tidak ada yang mau, uang ini dipakai untuk membeli tanah. Tanah ini yang digunakan untuk sebagai kuburan orang-orang asing. Ya, nah karena kuburan ini atau tanah ini dibeli dengan uang panas adik-adik. Nah, makanya tanah ini diberi nama tanah darah. Ya, adik-adik ya, tanah apa? Tanah darah. Ya. Nah, setelah itu Pontius Pilatus dia bingung adik-adik. Setelah dihadapkan oleh Tuhan Yesus, karena Pilatus sendiri dia tahu kalau Tuhan Yesus ini tidak bersalah. Nggak ada orang yang menemukan kalau Tuhan Yesus ini bersalah. Ya, nah akhirnya dia punya akal yang licik. Karena pada waktu itu ada seorang penjahat adik-adik yang akan dibebaskan juga. Ya, nah orang ini adalah Barabas adik-adik. Dia seorang penjahat yang pada waktu itu mau dihukum juga. Nah, akal liciknya Pilatus ini, dia mulai bertanya sama orang-orang banyak adik-adik. Karena pada waktu itu orang-orang sudah berkumpul ya. Nah, siapa yang akan dibebaskan? Akhirnya orang-orang berteriak, serahkan Barabas pada kami, serahkan Barabas pada kami. Nah, adik-adik, setelah orang-orang itu berteriak untuk meminta Barabas adik-adik, ternyata orang-orang itu berteriak lagi untuk menyalibkan Tuhan Yesus adik-adik. Waduh, bagaimana adik-adik pada begitu kakak tahu pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar, kakak nggak mau untuk melukai atau untuk membuat sedih Tuhan Yesus adik-adik dengan perlakuan kita. Ya adik-adik, kita harus menghargai bahkan mengisi pengorbanan Tuhan Yesus itu dengan
melakukan hal-hal yang baik ya adik-adik ya. Jangan sampai kita membuat pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib itu menjadi sia-sia adik-adik. Ya. Nah, setelah itu akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke atas bukit. Tuhan Yesus diikat adik-adik. Ya. Nah, bagaimana adik-adik setelah melihat tayangan tadi? Adik-adik merasa sedih atau adik-adik merasa, aduh Tuhan maafkan saya, kalau selama ini saya masih berbuat dosa, kalau selama ini saya masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan, ampuni saya. Ya, adik-adik boleh katakan mulai sekarang adik-adik, lupakan yang lalu. Mulai saat ini adik-adik boleh berjanji sama Tuhan untuk adik-adik tidak melakukan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan adik-adik ya. Kalau Tuhan Yesus tahu kita melakukan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang tidak baik, Tuhan Yesus pasti sedih adik-adik. Karena pengorbanannya selama ini sia-sia. Ya, adik-adik mau membuat Tuhan Yesus sedih? Enggak, ya kakak juga enggak mau membuat Tuhan Yesus sedih. Ya, kakak ingin membuat Tuhan Yesus senang, membuat Tuhan Yesus bangga sama kita adik-adik ya. Nah, kakak percaya Tuhan Yesus juga bangga sama adik-adik semua di rumah. Ya, adik-adik anak yang baik, anak yang nurut sama orang tua, terlebih nurut sama Tuhan adik-adik ya. Pasti adik-adik semua menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Nah, adik-adik kalau misalnya adik-adik mau melakukan hal-hal yang tidak baik, adik-adik harus ingat, aduh, aku nggak boleh melakukan ini karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk saya, untuk menghapuskan dosa saya. Saya nggak mungkin melakukan dosa lagi dan saya nggak mau melakukan dosa lagi. Ya, nah adik-adik, karena Tuhan Yesus kasihnya begitu besar kepada kita, Dia rela adik-adik, Dia rela dihukum mati hanya untuk keselamatan kita adik-adik. Sebetulnya Tuhan Yesus bisa adik-adik membebaskan dirinya dari orang-orang banyak itu, tetapi Dia tidak melakukan itu. Ya, karena Dia tahu bahwa semuanya yang terjadi ini sudah tertulis di dalam kitab Yesaya 53 ayat 5 adik-adik. Ya, semua sudah dituliskan di situ. Dia akan tertikam oleh karena pemberontakan kita. Pemberontakan itu apa adik-adik? Maksudnya kita yang harusnya berbuat kebaikan, atau kita yang seharusnya menyenangkan hati Tuhan, ini malah membuat hati Tuhan sedih, membuat hal-hal yang tidak baik. Nah, itu sama dengan pemberontakan adik-adik. Ya, Dia juga diremukkan oleh kejahatan kita. Ya, adik-adik tidak mau kan membuat Tuhan Yesus kecewa? Adik-adik tidak mau membuat Tuhan Yesus bersedih karena perbuatan kita yang tidak baik. Ya. Nah, kakak percaya semua di sini anak-anak hebat. Anak-anak pinter. Anak-anak baik semua. Semua ingin membuat Tuhan Yesus senang, membuat Tuhan Yesus tersenyum sama adik-adik. Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan. Ya. Nah, ayat hafalan ini di dalam Yesaya 53 ayat 5a. Ya, sekali lagi. Yesaya 53 ayat 5a. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya, sekali lagi. Yesaya 53 ayat 5. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya, adik-adik bisa ya?
Nah, biarlah adik-adik firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita boleh diingatkan kembali atas pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar buat kita adik-adik. Ya, atas semua yang Tuhan Yesus lakukan untuk menebus dosa kita. Jangan sampai apapun yang kita lakukan membuat Tuhan Yesus sedih. Ya. Nah, adik-adik, kakak percaya kalian semua pasti bisa. Ya. Oke, kalau begitu firman Tuhan sampai di sini, kita akan berdoa adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya, jangan ada yang lirik-lirik ya. Semua berfokus kepada Tuhan ya. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami diingatkan kembali Tuhan atas pengorbanan-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, itu semua karena Engkau mengasihi kami. Itu semua karena Engkau menyayangi kami Tuhan. Biarlah Tuhan dalam mengisi atas pengorbanan-Mu ini Tuhan, kami ingin melakukan hal-hal yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami ingin membuat Engkau bangga terhadap kami Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami mau lupakan dosa-dosa kami yang lalu Tuhan, dan kami mulai ke depan kami akan melakukan hal-hal yang baik saja Tuhan. Karena kami tidak ingin membuat Engkau disalibkan untuk kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang telah mengikuti sekolah minggu ini Tuhan. Biarlah mereka Engkau berikan berkat yang sangat luar biasa Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kepintaran Tuhan. Berkat apapun Tuhan yang Engkau sediakan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik jangan lupa ya. Kakak mau memberikan password buat adik-adik ya. Password ini adalah sebuah jawaban yang pertanyaannya tadi kakak berikan ya. Nah dari kisah ini ada ditulis 2 nama yang pada malam Jumat Agung itu dia sudah meninggal. Ayo, adik-adik tahu jawabannya? Ya, kakak kasih clue ya. Jawaban kedua orang ini namanya berawal dari huruf Y. Ya. Nah, kirim jawaban adik-adik kepada Bunda kelas kalian ya. Nanti biar Bunda kelas kalian akan memberikan aktivitas buat kalian. Ya adik-adik ya. Nah, oke adik-adik, sampai jumpa. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, kita udah sama-sama mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Sekarang semua bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, perlindungan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini sampai di sini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.